zikir ini. Begitupun ibadah apa lagi? Syahadat kita, sholat kita, puasa kita. Nah, puasa pun kata Abah hanya sampai perut lapar kata Abah. Mana yang sampai Allah? Ternyata puasa yang sampai Allah tadi sama adalah puasa yang dimana orang mungkin diwajibkan dalam puasa Ramadan nanti atau puasa sunnah segala macam. Puasa yang bisa mendatangkan ridho Allah, menyampaikan dia kepada Allah adalah puasa yang ada zikirnya. Ruh tersebut adalah zikir. Nah, zikir itulah adalah lokomotif ibadah kita. Semua yang syariat ini gerbong ibadah kita. Lokomotif yang menyampaikan kepada Allah adalah zikirnya ternyata. Masya Allah. Begitupun zakat atau infak sodako kita. Hanya sampai tangan orang saja kata Abang. Kita sedekah hanya sampai kepada yang membutuhkan atau tangan orang tersebut. Mana yang sampai kepada Allah? Ternyata kalau bisa sampai kepada Allah sekali lagi, harus ada zikirnya. Ingatannya hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, haji, kata Abah. Haji juga di sini yang dimaksud, haji di sini, apa namanya, sampai kepada Allah di sini, bukan ke Mekah, kata Abah, bukan ke Madinah atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW atau ibadah haji ibadah orang mayoritas umum kalau mengatakan haji 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 itu ke Mekah. Ternyata walaupun kita sudah sampai ke Mekah depan Ka'bah kata Abah, tapi kepentok ini jidat kita sama Ka'bah katakanlah di Masjidil Haram, tapi kalau tidak ada zikirnya, mohon maaf ya Allah, ibadah kita belum sampai kepada Allah, tapi baru sampai ke Mekah saja. Itu ibadah nggak kemana-mana tuh kata Abah. Tawaf muter aja 7 kali keliling aja. Nah, yang menyampaikan ibadah itu kepada Allah sekali lagi adalah yang ada zikirnya. Luar. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bil khusus kepada para wakil talqin yang dibisahkan membersamai kita pada pertemuan MOI subuh kali ini. Dan diantaranya beliau yang sama-sama kita muliakan, kita cintai juga orang tua kita semua, diantaranya Bunda Haya, Prof. Priyatno, serta semua ikhwan akhwat rahimakumullah yang bertugas. Mudah-mudahan kita serta beliau semua senantiasa mendapat dan dalam karunia Allah dengan karomah barokah Abbas selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah beliau, serta Allah istiqomahkan untuk kita semua mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah بكرامته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ikhwan akhwat rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah bahwasanya pada hari ini, menit ini, detik ini Allah masih terus memberikan kebaikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam hal-hal kebaikan dengan karomah Guru Agung Pangersa Abah, dengan karomah zikir la ilaha illallah. Disebutkan bahwasanya dalam kitab Fadhailus Syuhur yang ditulis sama Bang Sa'bah ini, di sini Guru Agung di salah satu hurufnya masih dalam Jumadits Tsaniyah. Dalam huruf dal, Bang Sa'bah memberikan makna ad-da'wah. Di akhir kalimat dakwah tersebut, di pembahasan dakwah tersebut, Bang Sa'bah memberikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk membuat merana setan atau iblis. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita bahwasanya adnu syayatinakum biqaula la ilaha illallah. Lianna iblis lianna iblis al-la'ina yaqul ahlaktun nasa bidhunub wa ahlakuni bila ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk membuat mereka merana, yaitu iblis atau setan. Dengan sabdanya, buatlah setan-setan kalian merana dengan ucapan La ilaha illallah. Karena sesungguhnya iblis yang terlaknat berkata, Aku menghancurkan manusia dengan dosa dan mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Bila ilaha illallah wal istighfar. Menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Al-hadith. Luar biasa ikhwan akhwat rahimahumullah.
Di sini Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk membuat musuh kita bahwasanya yaitu setan yang diciptakan Allah dan iblis laknatullah alaih untuk menghancurkan mereka semua. Mereka mengatakan dalam hadis ini katanya, aku bisa menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Terjerumus manusia ketika dia dimasuki hati atau dirinya lupa di sini pasti disebabkan lupa kepada Allah, maka dia akan mudah terjerumus dalam dosa. Tapi Nabi mengatakan, di situ iblis juga berkata kepada Nabi bahwasanya, tapi mereka menghancurkanku, kata iblis, dengan la ilaha illallah dan istighfar. Luar biasa itu anak rahimahumullah. Maka kita setiap harinya diajarkan oleh guru agung kita, Pangeran Abah, untuk diperbanyak selalu berzikir kepada Allah. Dengan zikir yang paling afdol. Afdolu zikri la ilaha illallah. Afdol yang paling utama, kata Nabi SAW, adalah zikir la ilaha illallah. Di antara fungsinya tadi, untuk menghancurkan iblis, menghancurkan sifat-sifat, mohon maaf, kesetanan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau orang sudah selalu dibersamakan dengan zikir kepada Allah, maka orang itu hidupnya akan diberikan kebaikan-kebaikan setiap harinya. Setiap harinya maksudnya kebaikan di atas rata-rata manusia. Setiap perbuatan orang-orang yang ahli zikir, perbuatan apapun bisa ditulis ibadah. Kalau tidak salah ada suatu kalam Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan begini, kalau kurang lebih begini. Auqatuna, setiap waktu kita adalah ibadah. Setiap waktu kita adalah Lailatul Qadar. Luar biasa perkataan Imam Abu Abbas Al-Mursi. Setiap waktu kita adalah ibadah. Mengapa? Karena setiap waktu orang yang sudah mendapat hak talqin dzikir, katakanlah seperti itu, bertemu Syekh Mursyidnya, maka setiap waktunya hati dia selalu ingat kepada Allah, maka apapun yang dia lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi perkara talqin dzikir ikhwan akhwat, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkara yang mohon maaf, murah atau ringan. Mungkin secara kasat mata, secara pikiran kita yang sudah mendapat hak talqin ini, zikirnya mudah karena sudah tahu caranya, yaitu mendapat talqin zikir diantaranya zikir jahar dan zikir khafi. Makanya zikir khafi ini adalah sebaik-baik zikir juga. Kenapa? Karena dengan zikir khafi ini, setiap bahkan mohon maaf, bukan hanya hari, setiap detik kita bisa bernilai ibadah. Makanya dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW juga dikatakan, khairu dzikril khafiyyu wa khairu rizqi ma yakfi. Kama qala SAW. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Dan sebaik-baiknya rizki adalah rizki yang mencukupi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Mengapa? Di antara zikir yang terbaik adalah zikir yang disimpan sir rahasia di dalam hati seorang hamba. Karena dengan zikir itulah maka Abah pernah mengatakan ibadah kita yang semua ibadah syariat kita yang riak tersebut, ibadah syahadat, sholat, puasa, zakat, bahkan haji kita yang terlihat dengan manusia, terlihat oleh malaikat, terdengar oleh manusia, terdengar oleh malaikat tersebut, maka untuk menyampaikan ibadah yang riak tersebut adalah harus ada ibadah sir atau rahasia, yaitu zikir khofiyah. Makanya sebuah hadis tadi disebutkan zikir ini, zikir khafi adalah sebaik-baiknya zikir. Karena dengan zikir itu segala aktivitas kita ternyata Masya Allah dengan kebaikan Allah melalui kebaikan Syekh Mursyid. Karena beliau menjadi wasilah untuk kita dapat mendawami zikir ini. Ketahuilah ikhwan akhwat rahimakumullah. Semua waktu kita bisa bernilai ibadah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Artinya ibadah di sini, mohon maaf, bukan hanya mengandalkan ibadah syariat. Karena kalau tadi kita syahadat saja, kata Abah. Syahadat ini kalau cuma sekedar dibaca, itu cuma sampai kuping orang, kata Abah. Sekeras-kerasnya teriakan, La ilaha illallah, atau asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu hanya sekeras-kerasnya ucapan itu, hanya sampai telinga orang saja. Atau sebaliknya yang kita lakukan setiap hari, kewajiban kita tentang sholat. Sholat juga kalau hanya syariat, jangankan kita, kata Nabi.
Ibadah raga Nabi juga, sholat Nabi juga, kalau sekedar syariat cuma hanya sampai di atas sajadah. Kaki nginjak sajadah, kata apa itu? Lutut di atas sajadah, tangan di atas sajadah, kening kita menyentuh sajadah, dan semua jasad kita ketika ibadah syariat hanya sampai apa namanya? Apa namanya? Sampai sajadah saja. Mana yang sampai Allah? Ternyata yang menyampaikan kita kepada Allah, ibadah tersebut maksudnya adalah zikir kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah ibadah apapun terkecuali di dalam ibadah tersebut ada zikirnya, yaitu di zikir-zikir yang dimaksud adalah ini yang sudah ditanamkan ke hati kita dengan zikir khafi. Namun perlu diketahui ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, zikir khafi itu kata Abah tidaklah timbul atau apa namanya timbul begitu saja. Satu sudah pasti dengan melalui talqin zikir. Namun untuk merasakan zikir tersebut setiap waktu kita, maka caranya adalah dengan memperbanyak zikir jahrnya, yaitu la ilaha illallah. Semakin banyak zikir jaharnya, maka semakin hidup zikir khafinya. Jadi ini sangat sinkron kedua zikir ini. Begitupun ibadah apa lagi? Syahadat kita, sholat kita, puasa kita. Nah, puasa pun kata Abah hanya sampai perut lapar kata Abah. Mana yang sampai Allah? Ternyata puasa yang sampai Allah tadi sama adalah puasa yang dimana orang mungkin diwajibkan dalam puasa Ramadan nanti atau puasa sunnah segala macam. Puasa yang bisa mendatangkan ridho Allah, menyampaikan dia kepada Allah adalah puasa yang ada zikirnya. Ruh tersebut adalah zikir. Nah, zikir itulah adalah lokomotif ibadah kita. Semua yang syariat ini gerbong ibadah kita, lokomotif yang menyampaikan kepada Allah adalah zikirnya ternyata. Masya Allah. Begitupun zakat atau infak sodako kita. Hanya sampai tangan orang saja kata Abang. Kita sedekah hanya sampai kepada yang membutuhkan atau tangan orang tersebut. Mana yang sampai kepada Allah? Ternyata kalau bisa sampai kepada Allah sekali lagi, harus ada zikirnya. Ingatannya hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, haji, kata Abah. Haji juga di sini yang dimaksud, haji di sini, apa namanya, sampai kepada Allah di sini, bukan ke Mekah, kata Abah, bukan ke Madinah atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, atau ibadah haji ibadah orang mayoritas umum kalau mengatakan haji 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 itu ke Mekah. Ternyata walaupun kita sudah sampai ke Mekah depan Ka'bah kata Abah, tapi kepentok ini jidat kita sama Ka'bah katakanlah di Masjidil Haram, tapi kalau tidak ada zikirnya, mohon maaf ya Allah, ibadah kita belum sampai kepada Allah, tapi baru sampai ke Mekah saja. Itu ibadah nggak kemana-mana tuh kata Abah. Tawaf muter aja 7 kali keliling aja. Nah, yang menyampaikan ibadah itu kepada Allah sekali lagi adalah yang ada zikirnya. Luar biasa ya Allah. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Maha dahsyat penjelasan Guru Agung Pangersaba mengenai keberkahan, keutamaan, keafdalan zikir la ilaha illallah. Inilah keberuntungan orang-orang ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita mohon maaf mayoritas atau yang pernah saya temui termasuk saya sendiri dan kita semua. Mungkin mayoritas kita tidak dari kecil hidup di pesantren atau keluarga kita bukan keluarga, mohon maaf mungkin keluarga kiai, keluarga ajengan atau keluarga orang-orang yang dekat dengan Allah secara kasat mata. Kita hidup di keluarga yang biasa saja, keluarga umum lah katakanlah, ya umum mayoritas keluarga kita atau orang tua kita, lingkungan kita, umum semua mungkin. Artinya umum di sini ya bukan secara syariat itu yang hidup di pesantren katakanlah seperti itulah, tapi dengan mendapatkan hak talqin dikir, masya Allah, kita gara-gara guru Syekh Mursyid kita bisa dibawa melalui beliau mencapai derajat makom orang-orang yang dekat kepada Allah, muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan talqin dzikir. Makanya mengapa ada suka mengatakan orang yang sudah mendapat talqin dzikir, dia tidak boleh bersedih hati, tidak boleh bersusah hati, tidak boleh merana lagi. Kenapa? Karena hatinya, dirinya, ruhnya sudah selalu dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersamakan dengan Allah, luar biasa. Karena bersama kata Abah, zikir atau ingat di sini, zikir itu Abah simpulkan adalah bersama. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat sudah kita tahu semua. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah yang mengatakan. Dan aku kata Allah
membersamai atau bersama hambaku siapa saja yang hambaku itu selalu berzikir ingat kepadaku. Masya Allah. Artinya ibu bapak, ikhwan akhwat dirahmati Allah, ketika seseorang hamba siapapun tidak melihat hambanya, tidak melihat titelnya, tidak melihat gelarnya, tidak melihat dia keturunan siapa, A, B, C, dan sebagainya, tidak melihat itu. Tapi asal orang itu sudah zikir kepada Allah, menjadi ahli zikir dengan ditalkin apalagi, Masya Allah mendapat hak talqin dzikir maksudnya dari Syekh Mursyid, maka selalu hatinya ketika ingat kepada Allah, ketahuilah orang tersebut, siapapun orangnya sekali lagi, orang itu akan selalu dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini luar biasa, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Bersama Allah, bersama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersama Allah, bersama katakanlah secara apa namanya? Secara lahiriah. Mungkin kita hidup, contoh, kita orang biasa saja. Tapi mungkin kita punya kenalan orang penting. Oke, sekarang kita tunjukkan langsung presiden deh. Di Republik atau di Indonesia ini kan jabatan tertinggi di dunia secara syariat adalah pemimpin negara, maksudnya adalah presiden. Contoh kita orang biasa saja. Tapi kita selalu bersama Pak Presiden. Kemana aja Ikhwan Akhwat? Dia negara dia kenal sama presiden walaupun orang biasa, maka orang yang biasa ini bisa jadi spesial. Kenapa? Karena kenal sama presiden. Ini baru kenal, apalagi dekat sama presiden. Contoh sekarang presiden kita Pak Prabowo gitu kan. Pak Prabowo ini kenal sama kita katakanlah. Walaupun kita orang biasa-biasa saja, tapi bisa spesial di masyarakat, di mata masyarakat, bisa spesial di mata pemerintahan, bisa spesial di mata publik. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kenapa? Karena si Anu katakan, oh si Anu dekat presiden. Dia mah orang walaupun orang biasa, tapi dia dekat sama Pak Presiden. Katakanlah dia kemana-mana bisa pergi sama presiden. Kenapa? Karena presiden selalu bersama bersamanya, presiden kenal dengannya, maka orang itu pasti diutamakan. Kalau orang ngantri umum dia pergi kemana-mana, gara-gara nih orang siapapun kenal presiden diutamakan dalam segala hal. Orang ngantri dia nggak ngantri gitu kan. Orang pergi kemana-mana pakai kendaraan umum dia pakai kendaraan khusus. Kenapa? Kenal sama pejabat negara, kenal sama pemimpin negara, presiden diantaranya begitu. Sekarang kita naikkan. Begitupun kita hidup di dunia secara rohani. Kita kenal dengan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah di sini? Tidak ada lain kita yakini beliau di antaranya kekasih Allah yang paling dekat yang Allah cintai di zaman ini adalah guru agung kita, Syekh Mursyid kita Pangersah Baos. Nah, dengan membersamai dengan beliau, membersamai artinya selalu robito, menjaga hubungan batin dengan beliau. Dengan amaliyah ini, amaliyah mursyid, TKN, Surya Lesina rasa ini, maka ketika kita selalu sadar membersamai Abah dengan amaliyah kesukaan beliau, ketahui ya ikhwan akhwat, disitulah kita sedang dikerubutin sama malaikat-malaikatnya Allah. Dikerubutin atau dipenuhin hidup kita didekati dengan ruh-ruhnya muqaddasah orang-orang soleh. Ruhnya para anbiya wal mursalin, para syuhada orang-orang soleh, para aulia, para kekasih Allah. Kalau kita punya hubungan khusus terus sama Syekh Mursyid sebagai orang yang menjadikan wasilah kita dekat dengan Allah, maka ketahui ya orang itu selalu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, orang tersebut sekali lagi yang selalu dzikir kepada Allah melalui wasilah Syekh Mursyid di hadza zaman para sahabat, orang tersebut selalu bersama Allah. Artinya, kalau tadi bersama pejabat tertinggi, katakanlah bersama pemimpin negara tertinggi yaitu presiden, orang itu bisa mulia, bisa diutamakan dalam segala hal, katakanlah dimudahkan urusannya. Bagaimana orang itu hidup bersama kekasih Allah yaitu Syekh Mursyid dan bersama Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Makanya talqin dzikir ini kata Abah, kendaraan naik kendaraan khusus, jalannya khusus. Artinya tidak ada antrian bagi orang yang ahli dzikir. Tidak ada antrian maksudnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia yang tadi raga, salat, apa, syahadat, salat, zakat, puasa, haji dia ibadah syariat apapun tidak ngantri artinya tidak dihisap langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karomah Tuan Syekh dengan zikir yang sudah ditanamkan luar biasa ikhwan Allah rahimahumullah, dan orang tersebut yang sudah ditalkin juga hatinya hidupnya selalu dibersama sekali lagi dengan orang-orang soleh dengan ruhnya orang soleh seperti bagaimana manakib ini, walaupun kita manakib online katakanlah hanya terhubung melalui apa namanya melalui virtual seperti ini, tapi ketahuilah
Dimanapun kita selalu terhubung dengan amalan kesukaan guru kita, yaitu diantaranya manakiban dan amalia mursyid. Sekali lagi, kalau dia istiqomah, berusaha istiqomah mengamalkan amalia mursyid ini, hidupnya dipenuhi itu hidupnya orang tersebut, dikelilingi dengan kebaikan-kebaikan. Karena tadi, ruhnya orang soleh bersama dia, ruhnya para nabi, para anbiya wal mursalin membersamainya. Dan ruh pangersaabah selalu membersamai murid-murid yang belajar istiqomah dalam amalia pecinta kesucian jiwa ini. Masya Allah, luar biasa. Artinya orang itu, sekali lagi, siapapun dia, Allah tidak akan memandangnya. Kecuali di hatinya sudah ada nama Allah. Baru dia mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Inilah di antaranya, sedikit sekali di antara yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan orang-orang yang dekat dengan Allah melalui zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid. Mudah-mudahan kita selalu istiqomahkan oleh Abah dengan karomahnya, istiqomah zikir kepadanya, istiqomah berbuat baik dengan karomah zikir la ilaha illallah. Terima kasih ikhwan akhwat atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, berkah semuanya segala yang selamanya dengan karomah Syekh Mursyid Pangersabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin hashimiyyin Muhammadin wa ala